Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Sehat semua? Ya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat pada hari ini ya. Adik-adik sesuai dengan jadwal hari ini adik-adik akan belajar bahasa Indonesia. Ya. Namun sebelum melakukan pembelajaran, adik-adik berdoa terlebih dahulu. Untuk kesempatan ini, Ibu mohon kesediaan dari adik yang tidak hadir kemarin. Siapa yang tidak hadir kemarin? Ya, Adik Rehan, silakan dipimpin doanya dulu, Adik Rehan. Ya. Minta izin kembali ulang ke saya ada mau bawa TPS wani Pak, ada mau baru pulang kemarin baru dia ada mata. Kenapa itu mata? Ada kena percikan las. Baru sebut. Ya itu maksudnya belum keluar yang di dalam mata. Baru ini hari mau suruh balik pulang. Tinggi juga. Masih anu antar bulan. Kakak besi kecil itu. Bagaimana tidak pakai DP alas kan? Ada tembus di kacamata itu. Baik, alhamdulillah adik-adik sudah melakukan doa bersama-sama ya. Mudah-mudahan dengan adik-adik tadi membacakan doa bersama-sama, pelajaran pada hari ini itu bisa dipahami dengan baik ya. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi dulu ya. Muhammad Yusuf Gani. Hadir. Jessica Putra Manumpil. Hadir. Marvel Usuna. Hadir. Yendris Ali. Sagita Mustafa. Tri Anggun Ahmad. Juwita. Farel Hasan. Rehan Gubali. Irnawati. Safira Kauna. Nanang. Rahmatia Amrain. Sandrawati Moduta. Alvin Saputra Nabu. Baik, alhamdulillah hari ini adik-adik 15 orang semuanya hadir, berarti ini menandakan bahwa adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah siap belajar pada hari ini? Ya, kalau sudah siap, silakan diletakkan di atas meja buku bahasa Indonesia. Ayo, silakan diletakkan di atas meja buku mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian buku yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia tolong disimpan dulu ya. Ayo, sudah disiapkan? Ya, selanjutnya adik-adik silakan dilihat laci meja masing-masing. Ya, silakan dilihat lacinya. Ada sampah tidak? Ya, kalau adik-adik Putra ada sampah di lacinya, silakan dibuang dulu. Ya, silakan dibersihkan di laci. Jangan sampai di laci itu masih ada sampah, itu bisa menyebabkan penyakit ya. Kenapa bisa menyebabkan penyakit? Karena nyamuk bisa saja bersarang di dalam laci tersebut karena banyak sampahnya, ya. Adik-adik lain kali tidak boleh simpan sampah di dalam laci. Itu bukan tempat sampah ya. Baik, selanjutnya adik-adik coba berdiri dulu semua, berdiri. Ya, silakan dicek kerapian. Apakah kemejanya sudah rapi? Ya, jilbabnya, roknya, celananya silakan diperhatikan, kemejanya juga. Kalau sudah rapi silakan duduk kembali. Adik Yusuf, coba itu tasnya diletakkan dulu ya, jangan dibembeng-bembeng. Ini sudah mau pulang saja ya, padahal masih pagi ya. Nah, adik-adik, pada kesempatan hari ini Ibu akan menampilkan sebuah video legenda Limonu ya. Legenda dari kisahnya Limonu dari daerah Gorontalo. Nah,
Pada saat Ibu memutarkan video ini atau video ditayangkan, adik-adik silakan lihat baik-baik, kemudian catat pertanyaan yang berkaitan dengan susunan dari cerita legenda kisah Limono. Ya, bisa? Ya, baik, Ibu akan putarkan videonya. Kisah Limono, cerita dari Provinsi Gorontalo. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang pemuda yang bernama Limono. Pemuda tersebut tinggal di sebuah daerah yang dikenal dengan nama Benteng Kota Naha, Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi. Pusat pemerintahan provinsi ini terletak di Kota Gorontalo. Provinsi Gorontalo berdiri pada 5 Desember tahun 2000 dan merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara. Limono sejak masih bayi hidup hanya berdua dengan ibunya. Ibunya bernama Ohoria. Sebagaimana pada umumnya pemuda, Limono pun ikut berlatih silat. Setiap hari, Limono berlatih dengan giat pada sebuah perguruan silat setempat. Suatu hari, dari seorang warga desa, Limono mendengar adanya pertemuan para pendekar silat di desanya. Salah satu pendekar terkenal, Hemuto, akan menghadiri pertemuan tersebut sekaligus mengadu ilmunya dengan pendekar-pendekar lainnya. Limono kemudian meminta izin kepada ibunya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Mendengar anaknya menyebut nama Hemuto, Ohoria seketika terkejut. Limono, bukankah kamu seharusnya belajar silat lebih banyak? Tidak perlu menghadiri pertemuan yang khusus untuk para pendekar berilmu tinggi. Tapi Ibu, justru aku harus banyak belajar kepada para pendekar tersebut, terutama kepada Hemuto, karena dialah pendekar paling sakti dari sekian. Ohoria berusaha mencegah anaknya menghadiri pertemuan tersebut, namun Limono tetap bersikeras. Akhirnya, Ohoria dengan terpaksa harus mengizinkan anaknya mendatangi pertemuan para pendekar tersebut. Pada hari pertemuan pendekar tersebut, Limono datang dengan penuh antusias menyaksikan Hemuto mengadu ilmu dengan pendekar-pendekar lainnya. Setelah pertarungan selesai, Limono segera mendatangi Hemuto yang sudah turun dari panggung. Hemuto heran melihat kedatangan Limono yang dengan berani langsung mendekatinya. Limono memberi hormat dan dibalas oleh Hemuto. Anak muda, siapa namamu? Dan dari mana kamu berasal? Nama saya Limono Hemuto. Saya berasal dari desa ini. Dan apa maksudmu datang menemui ini? Saya ingin berguru kepada Tuan Hemuto. Semoga Tuan berkenan mengangkat saya sebagai murid. Hemuto yang kagum melihat keberanian dan tekad Limono tidak ragu-ragu untuk mengangkatnya menjadi murid. Selama berbulan-bulan, Limono berlatih dengan sangat giat sehingga mampu menyerap semua ilmu yang diajarkan oleh Hemuto. Hemuto sangat kagum dan bangga dengan perkembangan ilmu silat Limono. Bukanlah hal yang aneh jika Limono menjadi murid kesayangan Hemuto. Hingga suatu hari, ketika Limono sedang membersihkan pedang meninggal ayahnya, ibunya datang dan mengatakan, Limono, ada yang ingin ibu bicarakan. Iya Ibu, ada apa? Kelihatannya menarik sekali. Ohoria menceritakan bahwa ayah Limono dahulunya merupakan kuasa daratan barat. Dan Limono masih dalam kandungan, ayahnya ingin menguasai daratan utara yang dipimpin oleh Hemuto. Ibunya sudah memperingatkan agar ayah Limono tidak menyerang daratan utara. Namun ayah Limono bersikeras sehingga bertarung dengan Hemuto. Ayah Limono kalah dalam pertarungan tersebut hingga tewas. Kakak Limono yang mencoba membalas kematian ayahnya
juga tewas di tangan Hemuto. Apa? Benarkah yang Ibunda katakan? Aku hampir sulit untuk mempercayainya. Limono sungguh terkejut dan sulit mempercayai apa yang baru saja dikatakan ibunya. Dalam hatinya dia sangat ingin menuntut balas kematian ayah dan kakaknya, tetapi di lain pihak dia juga tidak ingin menjadi murid yang durhaka. Limono kemudian memikirkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah itu. Limono menemukan jalan keluar ketika beberapa waktu kemudian ada pertemuan para pendekar di wilayah benteng kota Raha. Di depan para pendekar, Limono berbicara pada Hemuto. Guru, seorang ayah mati di sebuah pertarungan. Apakah anaknya boleh meneruskan pertarungan tersebut untuk menuntut balas? Hemuto terkejut dan tidak menduga dengan pertanyaan Limono. Beberapa saat lamanya, Hemuto berusaha mencerna apa yang dikatakan Limono. Hemuto yang masih tidak apa-apa maksud Limono segera mengarahkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Hemuto pun akhirnya paham setelah melihat Ohoya. Hemuto akhirnya sadar bahwa Limono yang selama ini menjadi murid kesayangannya ternyata anak dari musuhnya. Limono, selama ini aku tidak menyangka bahwa kamu adalah anak dari musuh. Guru, maafkan muridmu ini. Ananda juga tidak menyangka bahwa ayah dan kakak tewas oleh guru. Jadi bagaimana dengan jawaban guru? Seorang anak boleh meneruskan pertarungan demi membalas kematian ayahnya. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Ananda memberi dua pilihan kepada guru. Pertama, biarlah Ananda melanjutkan pertarungan tersebut dan pemenangnya boleh menguasai daratan barat serta utara. Kedua, guru serahkan saja daratan barat dan utara tanpa pertarungan sebagai tebusan kematian ayah dan kakak Ananda. Hemuto yang tidak mau harga dirinya jatuh, memilih yang pertama. Pertarungan guru dan murid pun tidak bisa dielakkan. Pertarungan dua pendekar berilmu tinggi tersebut berlangsung sangat alot. Hampir seharian lamanya mereka bertarung hingga sore menjelang. Ketika matahari hampir tenggelam, Limono akhirnya berhasil mengalahkan Hemuto. Hemuto pun tewas di tangan Limono. Setelah berhasil mengalahkan Hemuto, Limono pun menjadi penguasa daratan barat dan utara. Baik. Baik, sudah selesai dilihat tadi videonya ya? Ya. Video tentang kisah Limono, legenda dari daerah Gorontalo. Nah, adik-adik, kira-kira siapa yang bisa memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan susunan legenda yang sudah adik-adik lihat tadi pada tayangan video? Ya, siapa? Ya, Adik Safira Kauna, silakan. Apakah dalam legenda harus ada akhir ceritanya? Ya, pertanyaan dari Adik Safira Kauna, apakah dalam legenda itu harus ada akhir ceritanya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Adik Rahmatia, silakan. Ya, karena dalam legenda menceritakan asal-usul kejadian nama tempat atau daerah. Ya, karena dalam legenda itu menceritakan tentang asal-usul, ya, entah itu nama daerah, kemudian asal-usul suatu tempat, ya, ataupun penamaan sesuatu, ya, sehingga harus ada akhir ceritanya. Nah, siapa lagi yang bisa memberikan jawaban lain? Ya, Adik Sri Anggun, silakan. Karena kalau tidak ada akhirnya, maka pembaca tidak tahu dengan jelas dari asal-usul kejadian di masa lalu. Ya, baik. Apabila tidak ada akhir cerita, maka pembaca legenda ya dalam hal ini, maka mereka tidak bisa tahu ya bagaimana akhir cerita dari asal-usul kejadian, entah itu nama daerah ya atau nama suatu tempat. Nah, adik-adik, ada lagi pertanyaan lain selain dari Safira tadi? Ya, Adik Saputra, silakan. Mengapa dalam sebuah cerita legenda ada bagian pada zaman dahulu, bagian awal cerita? Ya, pada zaman dahulu, nah biasanya kalau legenda itu ada yang seperti itu ya. Ya, di bagian awal-awal itu pada zaman dahulu ada yang seperti itu. Nah, kira-kira kenapa harus ada yang begitu? Harus ada kalimat pada zaman dahulu di bagian awal. Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba yang lain dari yang lain dulu ya, yang di belakang. Adik Sandra, silakan Adik Sandra. Karena legenda kan mencerita masa lampau zaman dahulu. Oke, karena legenda itu menceritakan
masa lampau, yaitu pada zaman dahulu. Sehingga ya wajar saja apabila ada kalimat pada zaman dahulu. Karena memang menceritakan cerita yang sudah berlalu, yang sudah lampau ya. Ada lagi jawaban lain? Ya, Adik Sagita. Silakan Adik Sagita. Ya, hampir sama dengan Adik Sandra jawabannya ya. Jadi kenapa harus ada zaman dahulu di bagian pengantar itu? Karena memang legenda ini merupakan cerita masa lalu ya. Pada zaman dahulu yang dipercaya pernah terjadi seperti itu ya. Jadi itu alasannya kenapa harus ada kalimat pada zaman dahulu di bagian pengantar atau awal cerita ya. Baik adik-adik, pertanyaan-pertanyaan yang sudah adik-adik sampaikan tadi dan juga jawaban-jawaban yang sudah adik-adik sampaikan tadi ya, itu sangat berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik, untuk tujuan kita pada hari ini ya ada 3 ya. Untuk tujuan yang pertama, Ibu mohon kesediaan dari Adik Rahmatia untuk membaca. Silakan di depan, maju ya. Di sini nak. Ya, baca yang keras supaya teman-temannya dengar. Ya, nomor 1. Setelah membaca tayangan Slide. yang berisi kutipan legenda Lahilote dan Bidadari Kayangan. Pada layar proyektor, siswa mampu menemukan struktur legenda daerah Gorontalo dengan cermat dan tepat. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk Adik Rahmatia. Silakan duduk kembali Adik Rahmatia. Selanjutnya, untuk tujuan yang kedua, Ibu mohon kesediaan dari adik-adik yang putra dulu. Silakan Adik Putra Manumpil. Yang kedua, maju. Ya, Adik Putra. Sini ya, supaya teman-temannya dengar. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan bimbingan guru, siswa mampu menilai struktur legenda daerah Gorontalo asal-usul Danau Limboto yang dibaca secara lengkap dengan cepat dan disiplin. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Adik Putra ya. Jadi menelaah ya, bukan menelah ya. Menelaah. Selanjutnya yang terakhir, Ibu mohon kesediaan dari Adik Rehan Gubali. Silakan Adik Rehan untuk membacakan tujuan yang terakhir, yang ketiga, ya silakan. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan bimbingan guru, siswa mampu menyimpulkan struktur legenda daerah Gorontalo asal-usul Danau Limboto yang dibaca secara lengkap dengan cepat dan disiplin. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk Adik Rehan. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3 yang tadi sudah dibacakan juga oleh teman-teman kalian. Ada 3 orang yang sudah membacakan ya. Adik-adik, selain tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, ada pun penilaian yang akan saya lakukan pada pembelajaran kali ini ya. Penilaiannya itu ada 2. Yang pertama ada sikap, kemudian yang kedua ada nilai pengetahuan. Jadi pada saat nanti adik-adik mengerjakan tugas bersama dengan anggota kelompok, itu akan dinilai ketepatannya ya. Kemudian disiplin atau tidak itu akan dinilai ya. Baik adik-adik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah kutipan legenda ya yang berjudul Lahilote dan Bidadari Kayangan. Ini merupakan legenda dari daerah Gorontalo juga ya. Nah, kalau Lahilote saya rasa adik-adik tidak asing lagi ya, karena itu sampai dengan sekarang Lahilote tempatnya masih bisa kita lihat. Untuk kutipan legenda ini Ibu mohon kesediaan 2 orang untuk membacakan di depan. Yang pertama Ibu mohon kesediaan dari Adik Sri Anggun Ahmad. Silakan Adik Sri Anggun. Adik Sri Anggun silakan bacakan dari bagian awal sampai dengan yang sini ya. Ya silakan Adik Anggun dibacakan supaya teman-temannya dengar. Yang lain baca dalam hati ya. Ya. Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki tampan yang bernama Lahilote yang tinggal di hulu sungai dekat mata air. Pekerjaannya sehari-harinya ialah mencari makan di dalam hutan. Pada suatu hari, tanpa disangka-sangka ia melihat 3 bidadari yang sedang mandi di sungai. Kami bercanda tawa, sehingga terdengar dari kejauhan. Ketika mereka sedang mandi, Lahilote mengambil selendang salah satu bidadari dan menyembunyikannya di suatu tempat.
Mereka baru sadar rupanya ada orang yang sejak tadi mengikuti rekaman. Kehadiran Lahilote secara tiba-tiba sangat mengagetkan. Bidadari tersebut dan lantas saja mereka terbang ke kayangan, kecuali seseorang yang kehilangan selendangnya. Singkat cerita, seorang bidadari itu berhasil disukai dan dinikahi oleh Lahilote. Seperti biasanya, Lahilote mencari rotan-rotan untuk dijual kembali di pasar. Ketika sedang membersihkan rumah, tanpa sengaja istri Lahilote menemukan selendangnya yang hilang dalam tabung bambu. Ia senang sekali karena selendangnya telah ditemukan. Saat itu juga ia terbang ke tempat asalnya, yaitu kayangan langit. Hari itu Lahilote merasa beruntung karena uang yang diperoleh lebih banyak dari biasanya. Tetapi ketika dia telah pulang ke bimbingannya, seketika lenyap. Tabung bambu sudah kosong dan ia telah kembali ke kayangan. Ia benar-benar gundah kehilangan istrinya. Tiba-tiba seorang Polahi, yaitu suatu suku yang tinggal di tengah hutan, hadir di hadapannya. Ia memegang rotan putih yang malas. Sang Polahi berkata, rotan ini akan memandumu ke kayangan. Temukan istrimu di sana. Baik ya, berikan tepuk tangan untuk Anggun. Selanjutnya untuk sambungan ceritanya, Ibu mohon kesediaan dari adik Bimo. Silakan adik Bimo membacakan kisahnya. Sebelah sini. Kita cerita ini Lahilote bisa terbang ke kayangan dengan bantuan rotan Aceh pemberian orang Polahi itu dan berhasil bertemu dengan istrinya Lahilote dan istrinya bersatu kembali di kayangan. Pada suatu waktu Lahilote bersama istrinya sedang asik bicara berdua. Lahilote sedang duduk di atas sebatang kayu, sementara itu istrinya sibuk mencari kutu di kepala Lahilote. Ya, Lahilote berhenti karena itu ada koma berhenti sejenak ya. Ia terkejut melihat uban putih yang ada di kepala suaminya. Ya. Dia teringat peraturan kayangan, yaitu seorang yang berubah tidak boleh berada di kayangan. Lahilote tidak menyangka akibatnya sangat berat dan berat dibuatnya. Lalu ia turun ke bumi menggunakan sebilah papan ditibaknya di pantai. Dia langsung berpijak di atas batu besar sambil menapkan kakinya sehingga berdarah dan bertumpah. Batu berbentuk batu berbentuk telapak kaki itu dapat ditemukan di pantai Pohe, Gorontalo. Menurut kepercayaan masyarakat di tempat batu itu adalah telapak kaki buah terbang dari kayangan. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk teman kita Bimo ya. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah membaca kutipan cerita dari Lahilote dan juga Bidadari Kayangan ya. Jadi ini merupakan legenda dari batu ya yang ada telapak kakinya dan itu dipercayai merupakan telapak kaki Lahilote yang terbuang dari kayangan dan ini masih bisa ditemui di mana? Di Pantai Pohe di Gorontalo. Jadi adik-adik kalau ingin melihat seperti apa bentuk kakinya itu ada di Pantai Pohe yang ada di Gorontalo ya.
Ya, silakan adik-adik dikerjakan ya. Ya, adik-adik silakan dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada pada LKPD ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan itu adalah menemukan dulu. Temukan struktur yang terdapat dalam legenda tersebut. Kemudian setelah ditemukan, adik-adik menelaah ya. Setelah ditelaah, disimpulkan. Seperti itu. Ya, adik-adik silakan berbagi tugas dengan anggota kelompok yang lain ya. Ayo, berbagi tugas saja ya. Nanang bagian apa, kemudian Dramatia bagian apa, Bimo bagian apa, seperti itu. Supaya adik-adik ada kerjasama. Ya, jangan hanya menunggu hasil. Adik Velo, silakan adik Velo. Ya. Ya, adik-adik diberikan waktu selama 15 menit untuk melakukan diskusi dengan anggota kelompok ya. Silakan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kelompok 5 ya, sudah sampai di mana? Sudah ditemukan? Sudah ditemukan ya? Ya, kira-kira struktur yang ditemukan sudah ada berapa? Oh, sudah sampai di resolusi. Ya, silakan dilanjutkan. Ingat ya, baca dengan cermat legenda yang sudah ada di LKPD masing-masing. Adik-adik baca dengan cermat, jangan sampai jawaban yang adik-adik sudah temukan itu tidak sesuai atau keliru ya, adik Nanang ya. Jadi baca dengan cermat adik-adik. Perhatikan baik-baik. Kemudian yang adik-adik sudah temukan itu apakah sudah sesuai ya atau masih ada yang keliru. Ya, adik Rahmatia ya. Kelompok Lahilate sudah dibaca? Ya, cerita asal-usul Danau Limboto. Semua sudah tahu ya? Danau Limboto tahu kan? Ya, Danau Limboto sudah pernah ke sana? Pernah? Ya,
itu ternyata Danau Limboto itu punya cerita legenda ya. Dan itu bisa adik-adik baca sekarang legendanya seperti apa. Ya, bahkan adik-adik sekarang sudah menemukan struktur dan juga nanti menelaah sampai dengan menyimpulkan ya struktur yang ada dalam legenda asal-usul Danau Limboto. Ya, dari kelompok Limono. Jadi adik-adik nanti boleh juga menampilkan yel-yel kelompok ya. Jadi adik-adik nanti boleh juga menampilkan yel-yel kelompok supaya lebih semangat lagi ya. Kalau dari kelompok Bu Ibu Ngale kira-kira yel-yelnya apa? Lahiloto yel-yelnya apa? Kemudian Limono yel-yelnya apa? Supaya lebih semangat lagi adik-adik belajar. Boleh? Ya, bagus. Ayo adik Nanang, sudah sampai di mana? Gantian ya. Ya, dibantu temannya, diskusi sama-sama. Ayo kelompok Limono, yel-yelnya bagaimana? Sudah ada yel-yelnya juga? Ya. Bagaimana coba? Pasti bisa, pasti. Ya, mantap. Ayo lanjutkan. Limono sudah sampai di bagian resolusi mereka sudah temukan. Ya, ya setelah ditemukan jangan lupa ditelaah ya. Nah setelah ditelaah baru disimpulkan. Mantap luar biasa. Kalau Bu Ibu Ngale, yel-yelnya bagaimana? Oh, kami bidadari Gorontalo, luar biasa. Karena Bu Ibu Ngale itu bidadari ya. Ya, oke. Lahilote. Sudah sampai di mana kelompok Lahilote? Ya, di Koda. Ya, yang ditemukan untuk kelompok Lahilote itu sudah sampai di bagian Koda. Mereka sudah temukan bagian kodanya. Kira-kira yang lain bagaimana? Ingat ya adik-adik, sertakan juga dengan bukti, kutipan, kalimat, atau paragraf yang ada dalam cerita legenda. Harus ada alasannya. Kenapa ini bagian orientasi? Kenapa ini bagian komplikasi sampai dengan bagian koda? Ya, waktunya 15 menit ya. Adik-adik silakan gunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang sudah disediakan. Ya, kelompok Ibu Ngale sudah sampai di bagian mana, Nak? Resolusi ya. Kelompok Limono sudah?
Ya, jangan lupa ditulis juga kutipan teksnya ya. Buktinya. Ya, mana? Jadi kalau adik-adik sudah menemukan kemudian sudah ditelaah, ya, jangan lupa disimpulkan juga ya, disimpulkan juga adik-adik. Ya, ayo dilanjutkan. Sudah? Ya, periksa kembali, masih ada waktu. Jangan terburu-buru. Ya, ini yang sudah dirasa sudah selesai, adik-adik perhatikan kembali. Jangan sampai adik-adik hanya membaca sekilas saja, kemudian tidak dicermati, akhirnya salah, keliru. Ya, ya dicermati baik-baik. Diperiksa lagi. Diperiksa lagi ya. Masih ada waktunya masih banyak. Jadi silakan digunakan waktunya itu untuk memeriksa kembali bagi yang merasa sudah selesai. Kemudian yang belum selesai, jangan lupa dicermati kembali juga teksnya. Jangan sampai adik-adik keliru dalam menemukan, menelaah, sampai dengan menyimpulkan. Kalau adik-adik salah dalam menemukan, itu bisa juga, salah juga nanti adik-adik menelaahnya. Ya. Ya, tulis juga kesimpulannya ya. Gitu. Ada di situ kan? Ya, diperiksa kembali. Kelompok Lahilote. Sudah? Kelompok Limono? Kelompok Ibu Ngale? Masih sementara menulis ya? Belum ya? Ya, silakan. Masih ada waktu sekitar 8 menit lagi adik-adik untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Silakan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sudah? Lahilote? Ya, kalau Lahilote sudah selesai kelompoknya, silakan dibagi tugas siapa yang menjadi moderator ya, siapa yang membacakan ya tugasnya ya, dibagi saja. Bu Ibu Ngale juga seperti itu, kalau sudah selesai, silakan dibagi tugas siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi pembaca
hasil diskusi. Karena nanti akan dibacakan di depan kelas ya, hasil diskusi kalian. Begitu juga dengan kelompok Limonu. Ya, dengan kelompok Limonu juga seperti itu, dibagi tugas saja. Ya, sudah selesai? Sudah? Kelompok Lahilote sudah? Kelompok Bu Ibu Ngale? Kelompok Limonu? Baik, kalau sudah selesai, sekarang adik-adik akan membacakan hasil diskusi masing-masing kelompok. Dari yang pertama, Ibu undang untuk kelompok Limonu membacakan hasil diskusinya, silakan. Maju di sini ya. Ya. Ya, adik-adik tadi sudah ada yel-yelnya kan? Sudah dibuat. Nah, kalau Ibu bilang kelompok Limonu, adik-adik sampaikan yel-yelnya, boleh? Ya, boleh ya, siap ya? Nah, kelompok Limonu. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok Limonu. Silakan. Kami dari kelompok Limonu akan membacakan hasil tugas kami. Saya silakan kepada teman saya untuk membacakan. Orientasi bentuknya pada masa lalu wilayah Limboto atau Limboto masih tertutup oleh laut yang luas. Ya, oke, lanjut. Komunikasi buktinya saat mereka akan mengambil mustika itu Bu Ibu Ngale dan Limboto dan di Lumoto datang. Solusi buktinya, Bu Ibu Ngale memberitahu kalau air mata ini milik kayangan dan ia mengantar khalifah itu untuk menjadikan kekuatan mereka dengan Koda bukti masa hendak meninggalkan tempat itu. Bu Ibu Ngale lihat 5 buah jeruk terangkum di genangan air. Baik. Itulah hasil tugas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik tadi sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok Limonu, ya. Nah, kira-kira dari adik-adik dua kelompok ya, antara Bu Ibu Ngale dengan Lahilote, siapa yang bisa memberikan penilaian untuk hasil dari kelompok Limonu? Siapa? Siapa yang bisa memberikan penilaian untuk kelompok Limonu? Hasil diskusinya ya, dari kelompok Bu Ibu Ngale, silakan sampaikan bagaimana. Limonu layak mendapatkan nilai 100 karena struktur yang dibacakan dalam agenda asal usul dan sudah tepat dan buktinya paragrafnya juga selesai. Baik ya, kalau menurutnya kelompok Bu Ibu Ngale, kelompok Limonu itu layak mendapatkan nilai 100. Kenapa? Karena struktur yang sudah ditemukan, ditelaah dan juga disimpulkan tadi sudah tepat dan disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan, ya. Jadi kalau menurut saya kelompok Bu Ibu Ngale itu sudah tepat ya. Jadi kalian layak mendapatkan nilai 100 karena telaah, kemudian simpulannya juga itu strukturnya sudah tepat. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok Limonu. Silakan duduk untuk kelompok Limonu. Selanjutnya kelompok Lahilote. Ya, kelompok Lahilote punya yel-yel juga ya. Ya, kalau Ibu bilang kelompok Lahilote, silakan adik-adik sampaikan yel-yelnya, boleh?
Oke, kelompok Lahilote. Kami dari Gorontalo. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok Lahilote. Silakan dibacakan hasil diskusinya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orientasi buktinya. Beberapa hari kemudian sebuah kafilah dari timur yang terdiri dari 4 orang beristirahat di mata air Tupalo. Salah seorang dari mereka mendapat sebuah tudung tergeletak di dekat situ. Komplikasi buktinya saat mereka akan mengambil ketika itu Bu Ibu Ngale dan Bu Lumut datang. Resolusi buktinya, Bu Ibu Ngale memberitahu kalau mata air itu milik saya dan ingin menantang kafilah itu untuk membuktikan kekuatan mereka dengan memperluas mata air. Ya. Koda adalah saat hendak meninggalkan tempat itu, Bu Ibu Ngale melihat 5 buah jeruk terapung di genangan air. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk presentasi dari kelompok Lahilote. Baik adik-adik tadi sudah mendengarkan bagaimana hasil dari diskusi kelompok Lahilote. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kelompok dua kelompok yang tersisa ini, kira-kira kelompok Lahilote itu layak mendapat nilai berapa? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan Adik Putra Manumpil. Kelompok Lahilote mendapatkan nilai 93 karena struktur yang dibacakan dalam legenda asal-usul Danau Limboto bagian orientasinya tidak tepat sehingga struktur yang benar hanya 3, yaitu komplikasi, resolusi, dan koda. Baik ya, jadi kelompok Limonu itu menyebutkan bahwa kelompok Lahilote itu layak mendapatkan nilai 93 karena kenapa? Ada bagian orientasi itu yang tidak tepat sehingga penyebutan yang tepat strukturnya itu hanya ada 3 sehingga nilainya berkurang ya. Tidak apa-apa ya, itu akan menjadi pemacu semangat pada tugas berikutnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Lahilote. Silakan duduk kelompok Lahilote. Selanjutnya yang terakhir kelompok UI Bungale, silakan. Ya, adik-adik dari kelompok Bu Ibu Ngale, apakah ada yel-yelnya? Ada? Ya, kalau ada, pada saat Ibu sebutkan kelompok Bu Ibu Ngale, kalian silakan sampaikan yel-yelnya. Bisa ya? Oke, kelompok Bu Ibu Ngale. Kami dari Gorontalo. Oke, kami bidadari Gorontalo. Karena Bu Ibu Ngale itu adalah bidadari. Ya, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bu Ibu Ngale akan membacakan hasil tugas kami. Saya silakan kepada teman saya untuk membacakannya. Pada masalah wilayah Limboto atau bentuk masa tertutup oleh laut yang luas. Ya. Komplikasi buktinya saat mereka akan mengambil mustika itu, Bu Ibu Ngale dan Bu Lomonto datang. Bu Ibu Ngale memberitahu kalau mata air ini milik kayangan dan ia menantang kafilah untuk membuktikan kekuatan mereka dengan memperluas mata air.
saat hendak meninggalkan tempat itu Ibu Ngale melihat 5 buah terapung di genangan air. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok Ibu Ngale tadi sudah membacakan hasil diskusinya. Kira-kira kelompok Ibu Ngale ini layak mendapatkan nilai berapa? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ya, Adik Farel, silakan Adik Farel. Kenapa kelompok Ibu Ngale itu layak mendapatkan nilai 100, Adik Farel? Karena struktur yang dibacakan dalam agenda usul dana boto surat dapatkan bukti paragrafnya juga sesuai. Baik, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Adik Farel ya. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Adik Farel. Jadi kelompok Ibu Ngale itu layak mendapatkan nilai sempurna karena apa? Struktur yang tadi sudah ditemukan, ditelaah dan juga disimpulkan itu sudah tepat dan sesuai ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok Ibu Ngale. Ya, silakan kembali untuk kelompok Ibu Ngale ya. Ya, baik adik-adik, dari 3 kelompok tadi sudah memberikan hasil diskusinya dengan cara dibacakan. Ya, tadi Ibu sudah mendengarkan semua hasilnya dari kelompok Limonu, kemudian Ibu Ngale, dan juga kelompok Lahilote. Ya, walaupun tadi kelompok Lahilote masih ada kesalahan, ya, tapi tidak jadi masalah. Insya Allah kesalahan itu dijadikan pelajaran untuk lebih cermat lagi pada tugas-tugas berikutnya ya. Kemudian untuk yang hari ini sudah tepat ya, sudah mendapatkan nilai sempurna, mudah-mudahan itu bisa dipertahankan pada tugas-tugas selanjutnya ya. Ingat adik-adik, pada saat adik-adik membaca sebuah teks, adik-adik harus cermat dan juga konsentrasi. Bisa ya, nanti untuk lain kali kelompok Lahilote bisa lebih cermat lagi ya. Adik-adik selanjutnya silakan adik-adik persiapkan diri karena Ibu akan mengadakan evaluasi terhadap materi struktur legenda yang sudah kita pelajari tadi. Sudah siap? Baik, Ibu akan bagikan soalnya, adik-adik juga bisa langsung menjawab soal-soal pada bagian kertas yang Ibu bagikan ini ya. Ya, jadi soalnya itu tentang asal-usul daerah Tapa. Ya, jadi adik-adik baca dulu. Kurang 1. Ya, kurang 1 di sini ya. Jangan lupa tulis nama ya. Tulis nama ya, jangan lupa tulis nama. Nak. Ya, silakan adik-adik. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menulis nama dulu. Identitas itu penting ya. Kalau kalian tidak tulis nama nanti Ibu tidak tahu itu jawabannya siapa. Kemudian yang kedua, adik-adik harus baca dengan cermat legenda berjudul asal-usul daerah Tapa. Kemudian di bawah itu ada soal yang berkaitan dengan struktur yang terdapat dalam legenda asal-usul daerah Tapa. Ya, silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu selama 10 menit adik-adik untuk menjawab soal-soal evaluasi. Silakan. Iya, di belakangnya ini Nak ya. Jawabannya ditulis itu di belakangnya, ya. Ya, waktunya 10 menit ya. Tolong gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Iya, tulis di bawah di belakangnya itu jawabannya. Tidak usah tulis di kertas kalian, tapi tulis saja di belakang itu jawabannya. Iya, langsung jawaban. Ya, soalnya tidak usah ditulis, langsung jawabannya saja ya. Langsung jawabannya saja ya.
Ayo dibaca dengan cermat, jangan sampai keliru lagi ya, seperti tadi. Ya, dibaca baik-baik soalnya adik-adik ya. Soalnya ada berapa nomor? Ada 3 nomor ya. Ya, adik-adik, kalau adik-adik tadi sudah mencermati dengan baik materi pembelajaran, pasti adik-adik bisa menjawab soal-soalnya itu. Karena gampang ya. Sesuai dengan legenda yang ada pada teks yang ada di lembar soal. Teksnya berjudul Asal-usul Daerah Tapa. Ya, jangan lupa ya, tulis nama. Ini Irna belum tulis nama ya? Tulis nama Irna. Ya, nomor 2 Diki Subtani, nomor 2. Ya, waktunya 10 menit ya. Adik-adik gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Adik Rehan, nomor 1 ya. Ya. Cermati baik-baik itu teksnya, jangan sampai keliru lagi. Ini kelompok Lahilote. Tidak ada yang ini ya, menyontek ya. Adik-adik kerjakan saja sesuai dengan kemampuan sendiri. Harus percaya diri, menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu bisa apa? Membuat adik-adik itu tidak akan pernah menjadi orang yang apa? Jujur. Kemudian akan menjadi orang yang selalu bergantung kepada orang lain. Itu tidak bagus. Ya, baca kembali itu tesnya. Baca baik-baik ya. Safira. Mana namanya Safira? Jangan lupa tulis nama Safira. Oh, ada di lembar jawaban. Adik Bimo, kenapa ini adik Bimo? Ya, jawab saja. Baca baik-baik. Soalnya itu cuma 3 nomor ya. Waktu yang diberikan 10 menit. Jadi gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma bermain. Pada saat waktunya sudah habis, adik-adik nanti bingung. Tugasnya atau soalnya belum selesai. Ya, waktunya 8 menit lagi ya. 2 menit sudah berlalu ya. Waktunya tinggal 8 menit lagi. Ayo digunakan waktu dengan sebaik-baiknya. 8 menit itu saya rasa cukup untuk adik-adik ya. Karena adik-adik kebanyakan sudah di nomor 1. Adik Tia, diisi saja adik Tia. 8 menit lagi waktunya adik Tia. Jangan menghayal.
Adik Farel sudah nomor berapa adik Farel? Nomor 2. Ya, lanjutkan ya. Adik Anggun juga sudah nomor 2 ya. Kenapa di Safira sakit gigi? Tapi bisa ditahan kan? Masih boleh ditahan. Ya. Ya, waktunya tinggal 5 menit. Ayo. Waktu terus berjalan adik-adik. Ini adik Rehan sudah nomor 2. Satu nomor lagi ya. Adik Rehan Gubali dengan adik Farel. Sudah nomor 2. Tambah lagi adik Anggun. Ya, adik Yusuf Gani sudah nomor 3 ya. Yusuf Gani dari kelompok Limono. Adik dia sudah? Ya. Yang lain belum ya? Ini adik Safira belum. Adik Safira ini sakit gigi adik-adik ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Jangan lupa sebentar setelah pulang dari sekolah istirahat, minum obat ya adik Safira ya. Sudah selesai? Kelompok Bu Ibu Ngale sudah? Adik Bimo sudah? Sudah. Mana adik kumpul yang sudah? Sudah ditulis nama ini? Mana lagi yang sudah selesai? Adik Anggun? Belum ya? Ya. Baru kelompok Bu Ibu Ngale, 3 orang yang sudah selesai. Adik-adik, 2 menit lagi. Mana sudah?
Sudah tulis nama adik Nana? Ya. Rehan sudah? Ya, mana? Ya, sudah. Mana? Dianris. Kelompok Bu Ibu Ngale sudah semua ya? Sudah dikumpul ya? Mana kelompok Limonu? Limonu belum? Mana? Mana kelompok Lahilote? Baik adik-adik, ini hasil evaluasi adik-adik. Sudah dikumpul, sudah selesai semua ya? Ya. Nah, adik-adik selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, ayo siapa yang masih ingat struktur dari legenda itu ada berapa? Ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya, koda atau amanat. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu bagian orientasi? Ya, adik Yusuf Dani silakan. Orientasi itu bagian apa yang berisi? Cerita. Ya, orientasi itu merupakan bagian pengantar cerita. Di dalam bagian orientasi itu biasanya dikenalkan tokoh dari legenda tersebut ya. Nama tokohnya, kemudian seperti apa awal mula ceritanya ya. Yang berikutnya bagian komplikasi. Siapa yang tahu? Ya, adik Marvel dulu. Silakan adik Marvel. Masalah yang muncul dalam cerita. Ya, masalah yang muncul dalam cerita. Jadi komplikasi itu adalah permasalahan-permasalahan dan juga puncak masalah yang muncul dalam sebuah legenda. Ya, kalau tadi adik-adik kan sudah membaca legenda dari Lahilote dan Bidadari Kayangan, Limonu, kemudian asal-usul Danau Limboto sampai dengan asal-usul daerah Tapa ya. Semua itu punya masalah ya dalam legendanya seperti itu. Namun permasalahannya itu berbeda-beda ya. Selanjutnya ada resolusi. Apa itu resolusi? Ya, adik Rahmatia, coba Rahmatia dulu silakan. Solusi dari masalah. Ya, resolusi adalah jalan keluar atau solusi dari masalah yang muncul dalam legenda ya. Jadi permasalahan itu apa, kemudian solusinya itu nanti ada di dalam legenda. Selanjutnya adik-adik, bagian koda. Siapa yang? Ya, adik Farel, silakan adik Farel. Akhir cerita. Ya? Akhir cerita. Ya, koda itu akhir cerita katanya adik Farel ya. Jadi koda itu adik-adik merupakan bagian penutup dari legenda yang berisi apa? Amanat atau pesan yang disampaikan kepada pembaca. Jadi itu adalah struktur dari legenda, ya. Baik adik-adik, sebelum pembelajaran itu akan ditutup, nah Ibu akan bertanya kepada adik-adik, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Bagian mana yang menyenangkan? Bagian pertama yang ditampilkan video. Ya, mana yang suka ditampilkan video sama dengan adik Yusuf? Ya, suka semua yang ditampilkan video ya? Ya. Selanjutnya bagian mana lagi? Ya. Ya, ada gambar-gambar apa tadi? Ada gambar-gambar apa tadi dalam layar proyektor? Ya, ceritanya Lahilote, ada Lahilote dengan Bidadari, ya, dan juga Limonu. Baik. Adik-adik, untuk pembelajaran berikutnya
selanjutnya adik-adik akan memerankan tokoh. Kalau tadi adik-adik hanya melihat tayangan legendanya. Pada pertemuan berikutnya adik-adik akan memerankan tokoh dalam legenda ya, tapi nanti pada pertemuan berikutnya. Baik adik-adik, karena berhubung waktu sudah selesai untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, untuk itu Ibu mohon maaf apabila selama pembelajaran berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan di hati adik-adik ya. Nah, selanjutnya Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran diselesaikan, adik-adik berdoa dulu ya. Kalau tadi yang memimpin doa di bagian awal adalah adik Rehan, sekarang Ibu mohon kesediaan dari adik siapa yang bisa? Ya, yang Putri dulu. Ya, adik Rahmatia dulu. Coba. Teman-teman sudah siap? Ya, baik adik-adik, silakan menunggu guru selanjutnya ya. Terima kasih. Ibu, mohon izin Ibu, sudah selesai Ibu. Bu Gita silakan. Terima kasih. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Ya.